Malam ini saya akan bercerita kisah nyata yang terjadi pada awal tahun 2021 dari salah seorang wanita pendengar channel kami yang tidak ingin disebutkan namanya. Berikut ini adalah kisahnya. Setelah menikah, aku dan suamiku memilih tinggal di sebuah rumah kecil di ujung desa. Rumah itu adalah peninggalan nenekku. Rumah itu sederhana, dengan pepohonan rimbun di sekitarnya. Depan rumah kami berhadapan dengan tempat penggilingan padi yang berhenti beroperasi di malam hari, menjadi gelap dan sunyi. Sementara di belakang rumah, ada sungai kecil yang langsung berbatasan dengan hutan bambu lebat. Di tengah hutan itu, tersembunyi makam desa yang sudah tua dan jarang dikunjungi orang. Awalnya, hidup di sana terasa damai. Meski rumah kami hanya memiliki satu tetangga, aku tak pernah merasa kesepian. Aku dan suamiku telah tinggal di rumah itu selama 1 tahun. Kehidupan berjalan biasa saja hingga aku memasuki usia kehamilan 7 bulan. Saat itulah semuanya berubah. Ketika kehamilanku memasuki usia 7 bulan, sering terjadi keanehan di saat malam hari. Gangguan itu dimulai perlahan, seperti bisikan halus yang nyaris tak terasa. Malam itu saat aku tengah bersiap tidur, aku mendengar suara lirih dari luar jendela kamar. Suara tangis seorang wanita. Tangisan itu terdengar begitu sedih, tetapi samar-samar seperti terbawa angin. Aku memanggil suamiku. Aku bertanya kepada suamiku tentang suara itu, tetapi ia berkata dia tidak dengar. Dia mencoba menenangkanku, namun malam itu aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Malam berikutnya itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Aku mencoba mengabaikannya dan memejamkan mata. Tetapi perasaan tak nyaman itu semakin kuat. Dengan rasa takut, aku memberanikan diri mengintip keluar jendela. Di antara pepohonan pekarangan rumah, aku melihat sebuah bayangan putih berdiri diam. Rambutnya panjang dan wajahnya tersembunyi. Aku tertegun, seluruh tubuhku terasa membeku. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana. Saat aku berkedip, bayangan itu sudah menghilang. Setiap malam tangisan itu selalu terdengar. Aku takut, tetapi aku mencoba berani dan membiarkannya. Beberapa hari kemudian, tangisan itu lebih keras dari biasanya. Aku pun kembali penasaran dan mencoba mengintip keluar. Sosok putih itu kembali ada. Tetapi kali ini berbeda. Saat aku mengedipkan mata, dia tidak menghilang, melainkan tertawa. Aku pun berlari dan berteriak memanggil suamiku. Beberapa malam kemudian, suara tangisan itu berubah menjadi suara tawa. Suara itu tidak keras, tetapi cukup untuk membuat bulu kudukku meremang. Tawanya terdengar seolah mengejek mengisi udara malam yang seharusnya tenang. Aku tidak tahan lagi. Mas, ada yang aneh di sini, kataku sambil merasa takut. Namun ia tetap tidak percaya. Ianya berkata aku mungkin terlalu stres karena kehamilanku, tapi aku tahu ini bukan sekadar stres. Ada sesuatu yang nyata. Suatu malam isu bermimpi. Dalam mimpi itu aku berada di tengah hutan bambu. Kabut tebal menyelimuti sekelilingku. Di depan, seorang wanita dengan pakaian lusuh berdiri membelakangiku. Rambutnya panjang, tergerai acak-acakan. Saat ia berbalik, wajahnya pucat dengan mata kosong yang menatap tajam ke arahku. Tanpa bergerak, aku mendengar suaranya di dalam kepala. Anak itu milikku. Aku terbangun dengan napas tersengal, tubuhku basah oleh keringat. Hari-hari berikutnya, aroma bunga melati sering muncul di rumah, terutama saat malam. Aromanya begitu kuat, seperti seseorang menaburkan bunga di sekitar rumah. Aku ditemani oleh suamiku mencoba mencari sumber bau itu, tetapi tidak pernah menemukan apa-apa. Tetangga satu-satunya, kita sebut saja Ibu S, pernah memperingatkan kami. Kalau ada bau melati tanpa sebab, itu pertanda ada yang datang, katanya. Kata-kata itu membuatku semakin takut, aku tak bisa berbuat apa.
Pada suatu malam di saat suamiku sedang lembur, aku mendengar langkah kaki di ruang tamu. Langkah itu terdengar mendekat ke arah kamar tidur. Dengan tubuh gemetar, aku mengunci pintu kamar dan duduk memeluk perutku. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Lalu, aku mendengar suara tangisan lirih. Aku tidak berani bergerak, bahkan bernapas pun terasa berat. Suara tangis itu perlahan menghilang, meninggalkan kesunyian yang memekakkan telinga. Aku berdoa agar tidak terjadi hal buruk kepadaku, juga mencoba menghubungi suamiku untuk segera pulang. Singkat cerita, suamiku udah pulang ke rumah. Siapa yang akan tahu, jika gangguan akan menjadi puncaknya. Pada malam itu, aku kembali bermimpi berada di hutan bambu. Wanita yang sama muncul lagi, tetapi kali ini ia mendekatiku. Wajahnya semakin jelas. Ia menangis dan berkata dengan suara pelan, Anak ini milikku. Saat aku tersadar, wanita itu berdiri di sudut kamar tidurku. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku tercekat. Ia hanya menatapku, lalu perlahan menghilang. Pada saat itu juga aku membangunkan suamiku. Dan bercerita dengan apa yang barusan terjadi, aku meminta suamiku untuk segera membawaku pulang ke rumah orang tuanya, dan suamiku pun menurutiku. Akhirnya kita langsung berkemas pada malam itu juga. Aku sudah tidak tahan lagi. Dengan segala keterbatasan, kami memutuskan untuk pindah rumah. Saat kehamilanku memasuki bulan ke-8, kami meninggalkan rumah itu. Aku sebenarnya sangat suka dengan rumah itu. Rumah itu juga adalah peninggalan dari nenekku sendiri. Aku suka karena suasana desa yang damai dan asri. Tetapi hal lain yang tidak terduga terjadi, dan aku pun tidak pernah membayangkannya. Di tempat baru, aku tidak pernah lagi mengalami gangguan. Namun, rumah di ujung desa itu masih menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Aku penasaran siapakah wanita itu? Dan kenapa dia menginginkan bayiku? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu menghantui pikiranku. Yang penting aku dan bayiku selamat. Dan apa arti dari tangis dan tawa yang menakutkan itu? Misteri itu tetap ada, sebuah pengingat yang mengerikan tentang kegelapan yang dapat mengintai di tempat-tempat yang paling tak terduga. Barusan adalah kisah nyata yang dialami oleh pendengar kami. Kejadian tersebut terjadi di daerah Jawa Barat. Untuk alasan menghindari hal yang tidak diinginkan, kami tidak menyebutkan secara spesifik. Jika Anda memiliki pengalaman yang serupa atau memiliki cerita lain, bisa langsung tulis di kolom komentar. Siapa tahu kami akan membawakan kisah Anda di kemudian hari. Untuk itu, bantu kami membangun channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.